Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu Rahayu. Ya teman-teman, jumpa lagi di channel kita Sirait Media. Nah ini momen trepik sih. Kalau menurut saya teman-teman, ini momen Pak Prabowo belak-belakan, pokoknya membungkamkan statement para provokator yang selama ini ingin memecah belah antar hubungan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, presiden terpilih. Ya, kita dikemasnya ini dengan gaya kocak ya. Tentunya mantap ini ya Pak Presiden ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung lihat dulu video berikut ini. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Apa? Dia lebih tahu Pak Prabowo mikirnya apa dari saya sendiri, gitu. Kadang-kadang kalau saya mau tahu apa sih yang Prabowo berpikir, aku cari podcast itu. Dia lebih tahu dari aku. Ini wartawan banyak ya, jadi nggak bisa terlalu keras aku bicara ya. Nggak boleh ya, Gus, nggak boleh Gus Miftah nggak boleh ya. Harus sopan. Gue bingung, dia lebih ngerti dari gue apa yang gue. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya udah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Kalau yang gitu agak jengkel, tapi kita udah biar aja lah, ya kan? Biar aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau ada yang nggak mau move on, ya udahlah, ya kan? Nggak apa-apa. Kita tidak mau terpancing, ya kan? Kita juga bukan anak kecil, ya. Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintelin orang, ya. Ngintel untuk rakyat, untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik, nggak enak itu. Sudah stop, jangan terlalu maju lagi itu. Saudara-saudara yang menggembirakan. Jadi saudara-saudara, begitu saya dinyatakan sah mandataris ya oleh KPU, bahkan sebelumnya saya sudah berpikir, memang ada yang nanya, Pak, pada saat Bapak yakin menang pemilu, apa perasaan Bapak? Apa Bapak gembira? Saya bersyukur, tapi saya tidak euforia. Coba Bapak-bapak ingat ya, apakah kita ada pesta kemenangan? Apa ada kita pawai kemenangan? Apa kita kerahkan massa untuk sorak-sorak bergembira? Tidak. Kita bahkan kerja. Langsung saya kumpulin pakar-pakar di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang energi,
di bidang ekonomi, di bidang perbankan, di bidang perpajakan, saya kumpulin. Kerja terus, siang malam Sabtu Minggu. Kita tidak gembor-gembor, kita tidak manggil-manggil wartawan, kita tidak bikin ini itu, karena kita. Dan hasil pengamatan kita, hasil kajian kita berapa bulan ini, berapa minggu, yang didukung oleh Pak Joko Widodo, didukung luar biasa oleh Pak Joko Widodo. Saya harus katakan, saya mau katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Ada yang selalu mau jelek-jelekin Pak Joko Widodo. Saya, maaf, saya ini lawannya Pak Joko Widodo. 2 kali dikalahkan bersama PAN. Iya kan? Emang enak kalah? Sedih kan? Tapi setelah saya lihat dari dekat pekerjaan beliau, kenapa saya heran ya? Selalu cari-cari kesalahan, dan ini kita mengalami. Nanti kalau enggak dicari-cari lewat keluarga dan sebagainya. Oke, itu satu masalah. Sing biji ke titik, sing olo ke toro, ya. Saudara-saudara. Tapi saya mau kasih tahu hasil penilaian kita luar biasa. Kekayaan bangsa Indonesia luar biasa. Dengan masih kita akui banyak sekali kebocoran, dengan masih banyak kekayaan kita mengalir ke luar negeri, kita masih sangat kaya, saudara-saudara. Karunia dari Yang Maha Kuasa luar biasa kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ketidakpastian geopolitik, rivalitas, adidaya, nanti diperkirakan harga BBM dunia akan naik. Kemudian PBB meramalkan dunia akan kelaparan, famine. Hari ini pun sudah ratusan juta rakyat dunia yang tidak makan. Ternyata kita bersyukur, kita hitung, tim saya berhitung, dalam 5 tahun kita akan tidak hanya swasembada pangan, kita akan jadi net eksporter pangan untuk dunia. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. Ya. Energi, kita sebentar lagi tidak perlu import solar lagi. Solar kita akan datang dari kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang sudah B35 dan kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dan B50 ya, biodiesel 50% dari kelapa sawit. Begitu kita mencapai B50, yang insya Allah akhir tahun ini atau awal tahun depan, ya kan, kita akan menghemat 20 miliar dolar satu tahun. Uang kita tidak perlu kita kirim ke luar negeri lagi. 300 triliun lebih akan beredar di Indonesia. Dan para profesor ITB melaporkan kepada saya bahwa kita juga bisa sebentar lagi menghasilkan bensin dari kelapa sawit. Jadi saudara-saudara, kita sekarang produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Makanya waktu saya kemarin di Perancis, saya pertemuan 4 mata sama Macron, mulai agak disinggung soal kelapa sawit. Saya mengatakan, oh yang mulia, enggak usah, kami
merasa justru kalau Eropa tidak mau beli kelapa sawit kita, kita bersyukur. Blessing in disguise. Agak kaget juga beliau. Besoknya saya ketemu pengusaha-pengusaha Perancis, kadinnya mereka. Saya ngomong lagi, ya saya paham Uni Eropa embargo kelapa sawit kita. Saya ngomong kata-kata embargo, boykot, katanya kita merusak hutan. Mereka yang datang ke kita, mereka rusak hutan, habis itu kita yang disalahkan. Kalau nggak ada wartawan, saya pengen ngomong ndak semu, tapi nggak boleh itu ya. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa, saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi, saudara-saudara. Ya, pangan, energi, kunci itu. Kalau sudah kita aman pangan, aman energi, kita tidak perlu takut siapapun di dunia ini. Ya, itu tadi videonya teman-teman. Jawabannya mantap sekali ya teman-teman ya. Dia bilang begini, kemarin saya kaget ada podcast kalau kata Pak Prabowo, dan banyak sekali podcast yang membicarakan masalah hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ya, udah mulai renggang katanya. Saya tidak percaya saudara ya teman-teman, saya nggak percaya. Hati saya langsung berpikiran nggak mungkin gitu ya Pak Prabowo berpisah atau bersinggungan ya gitu ya. Walaupun saya mulai agak kaget gitu ya ngelihat media-media yang membombartiskan gituan, mengangkat ini itu podcast gituan. Ternyata itu cuman akal-akalan berita aja teman-teman. Jadi saran saya teman-teman, teman-teman kalau terima berita itu diobservasi dulu, beritanya teman-teman. Dan kita masyarakat Indonesia harus cerdas dalam memilih berita teman-teman. Ya, karena di era-era sekarang ini banyak sekali media-media penebar hoaks teman-teman. Ya, media-media ingin memecah belah bangsa ini. Banyak sekali teman-teman, media-media yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih. Media-media ini ingin memecah belah, ingin merusak generasi bangsa dengan cara politik belah bambu teman-teman. Teman-teman udah pasti tahu lah politik belah bambu ya. Politik pecah kongsi. Ya, saya setuju, benar kata Pak Prabowo. Memang ada orang yang kalau debat seolah dia paling pintar, ya. Orang merasa orang lain tuh bodoh ditanggapnya. Ya. Terus mengatakan presiden nggak bisa kerja gitu. Ketika dia dikasih kerja, ternyata kerjanya tidak becus teman-teman. Bisa kritik ya, ngeritik bisa ya, ngasih solusi tapinya gitu loh. Jangan cuma cuap fitnah gitu, tapi nggak ngasih solusi. Ya, itu teman-teman. Semoga presiden baru nanti Pak Prabowo bertambah sukses membawa Indonesia bertambah maju, aman, damai, sejuk dan tentram teman-teman. Yang setuju katakan komen ya, katakan iya gitu ya, atau di kolom komentar
Ya itu aja teman-teman ya. Pokoknya teman-teman harus cerdas dalam memilih tontonan. Pastikan betul informasi yang kita terima benar-benar valid gitu dan benar-benar fakta, bukan sekedar isu atau narasi yang digiring-giring oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, teman-teman, yang ingin bangsa ini terpecah belah tentunya. Nah, saya akhirin ya teman-teman, jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau diadu domba, jangan mau dibentur-benturkan. Jangan bilang Indonesia lagi darurat. Tidak teman-teman, itu hanya omong kosong, hanya 16% itu ya. NKRI harga mati, saya akhiri, dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Salam NKRI harga mati. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.